mungkin sebulanan kalau nggak salah ada statement dari pemerintah lagi bahwa mudik dilarang. Ini kan kelihatan gimana ini kok kurang fokus atau ya? Mungkin minum dulu lah. Minum air putih dulu biar fokus. Ada nih. Siapa yang nggak kenal dengan jargon El Kusla, Eleng Kuat Selamat. Nah, ini adalah jargon yang sudah melekat di hati penggemar salah satu perusahaan otobus asal Maspati, Magetan, Jawa Timur. Yaps, PO Agam Tunggal Jaya dan juga PO Sudiro Tunggal Jaya. Perusahaan otobus yang telah sukses merambah divisi pariwisata dan bis reguler. Dan kali ini kenapa saya di outdoor, teman-teman? Saya Mas Devi dalam bincang-bincang atau obrol-obrol Radan Madiun TV ya. Karena udah lama ya kita nggak ketemu ya. Jadi mungkin saya juga sedikit grogi juga, terus kedinginan juga gitu. Wah, butuh. Iya. Saya sudah berada di garasi dan saya sudah bersama dengan sang ownernya atau sang pemilik dari PO Agam Tunggal Jaya dan Sudiro Tunggal Jaya, Ki Agus Muhammad Siddiq. Betul? Betul. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sebentar nih. Saya manggilnya Mas Ki, Mas Agus atau bebas? Gimana? Mas Agus juga boleh. Oh, Mas Agus. Tapi ini nama aslinya memang Ki Agus Muhammad Siddiq? Iya, nama asli. Nama aslinya Ki Agus Muhammad Siddiq, asli. Kalau untuk Ki-nya ini, saya penasaran. Itu nama asli orang tua atau panggilan teman-teman aja? Ya, asli. Itu nama asli yang diberikan orang tua kepada saya. Ki Agus Muhammad Siddiq. Berarti manggilnya harus... Jadi bukan sebuah julukan atau gelar, enggak. Asli. Oh, bukan ya. Berarti bisa Mas Ki atau Mas Agus, Bu. Oh. Tetap ya Mas Agus ya. Nah, berhubung saya sudah bersama dengan sang owner, saya akan membahas tentang cerita di balik kesuksesan dari PO ini gitu, teman-teman. Dan saya sendiri juga penasaran karena ini memang pandemi dan bulan Ramadan juga, menjelang mudik juga. Sebenarnya gimana sih tanggapan dari sang owner terkait larangan mudik dari pemerintah pusat gitu. Nah, dingin nih hawanya. Lumayan. Luas juga ya garasinya ya. Jadi teman-teman, kalau misalnya kalian belum tahu, ini Mas Agus ini owner atau pemilik dari PO Agam Tunggal Jaya dan juga Sudiro Tunggal Jaya gitu. Saya pernah naik ini yang Agam Tunggal Jaya waktu ke Jogja. Keren abis. Tapi saya penasaran sebenarnya mengawali karirnya itu gimana sih Mas Agus? Kok sampai bisa mendirikan sebuah perusahaan otobus yang bisa dibilang ternama gitu. Siapa sih yang nggak kenal dengan PO ini? Ya, terima kasih waktunya untuk saya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam El Kusla. Waalaikumsalam. Jadi memulai usaha bus bagi saya awalnya adalah hobi terlebih dahulu. Oke. Jadi usaha di bidang bus itu kalau tidak hobi, mungkin dari para teman-teman pengusaha bus pasti tidak akan usaha bus, karena mungkin banyak resikonya lah kan gitu. Karena namanya juga kendaraan yang di jalan dan kendaraan yang invest kendaraan yang dalam tiap tahunnya pasti merosot, dalam artian harga belinya pasti akan menurun. Jadi kalau sudah diawali oleh hobi, pasti akan merasa enjoy menjalankan usaha ini. Berarti awalnya dari hobi terlebih dahulu. Hobi yang dibayar untuk saat ini?
kalau untuk saat ini mungkin ya. Cuma kalau dulunya awalnya ya cinta dulu kepada otobus. Seperti itu. Ya alhamdulillah dalam perjalanan waktu kurang lebih sekitar 7 tahun, kemarin sudah 7 tahun, hampir 8 tahun. Dari awal kita buka 2014 kita buka mulai dari 2 big bus besar. Oke. Bis besar ini, terus 2 medium sama 2 mobil kecil lah, kayak elf itu. Berjalannya waktu kita terus pakainya ya bis besar terus sampai sekarang semuanya bis besar. Berarti awalnya minibus dulu ya? Awalnya yaitu bis besar 2, bis kecil 2, sama 2. minibus kecil itu 2. Oh gitu, enggak mungkin jumlahnya juga enggak seberapa. Enggak besar, Nggak enggak banyak. Nah pada tahun 2014 ya, itu di usia berapa Mas Agus? 2014 usia saya waktu memulai masih di usia 22 tahun. 22 tahun? 22 tahun. Saya 22 tahun ngapain ya? Masih terbilang muda sekali. Masih terbilang muda. Sampai sekarang usia saya kalau hari ini berapa ini? saat di record ini usia saya masih 29 tahun. Wow, berarti pengusaha muda nih. Amin. Tapi pastinya ada tantangan dong untuk anak muda kan, bisa dibilang remaja gitu Ya. di usia 22 tahun. Itu sebenarnya kalau anak muda, karena dengar-dengar nih ya Mas Agus ya, bapaknya seorang TNI, betul? Betul. Nah, ini pastinya kan diarahkan gitu ya sama ayahnya. Udahlah ikut ayah aja, ikuti jejak ayah aja jadi TNI, kamu Ya. masih muda, gini. Nggak seperti itu atau kenapa nggak mengikuti jejak orang tua? Ya awalnya dari seorang orang tua mengarahkannya juga seperti itu, untuk mengikuti jejaknya. Karena siapa yang nggak kenal bahasanya di Indonesia, ya, khususnya untuk pemerintahan, yang kerja di pemerintahan pasti bulannya sudah jelas lah gitulah. Betul Kan sekali, gitu. apalagi untuk anak muda. Nah, ya kan? apalagi untuk anak muda yang mungkin saat itu saya lulus sekolah belum menyentuh usia 20 tahun. Cuma karena saya sendirinya waktu saat itu ya pengen tidak terikat. Dalam tidak terikat di suatu peraturan, tapi sukanya membuat peraturan. Jadi bikinlah suatu perusahaan. Dan ya awalnya memang kita arahnya sama orang tua untuk seperti itu, untuk jadi seperti itu. Waktu itu juga saya sudah mengikuti, saya sudah ikut tes, sudah daftar terlebih dahulu. Ternyata waktu tes, ya jujur aja waktu itu memang saya kelupaan dari tesnya. Jadi sehingga saya akhirnya gugur lah, otomatisnya seperti itu. Ya akhirnya saya melanjutkan perkuliahan di salah satu universitas yang ada di Jawa Tengah. Cuma bertahan 2 tahun sih, akhirnya ikut bantu orang tua. Ya akhirnya di 2014 kasih modal ya mendirikan perusahaan otobus ini. Oh gitu, berarti salah satu alasannya karena tidak ingin terikat. Yang pasti itu. Tidak mau terikat. Kelupaan tes itu tadi ya. Dan kelupaan tes. Mungkin kalau nggak lupa tesnya ya nggak tahu, entah mungkin sudah jadi atau enggak ya nggak tahu. Oke, jadilah mendirikan perusahaan sendiri gitu. Betul. Tapi mohon maaf ini sebelumnya Mas Agus, untuk PO Agam Tunggajaya dan juga Sudiro Tunggajaya ini sebenarnya milik orang tua terus diwariskan ke Mas Agus atau benar-benar Mas Agus yang mendirikan dari nol gitu? Kalau bus, tapi nama Agam Tunggajaya itu sudah lama, dalam artian sudah lama, sudah dibikin oleh orang tua. Itu berkisar di tahun 2000-an lah, kurang lebih 2002 sudah dibikin nama oleh orang tua, tapi di dalam bidang usaha yang lain, bukan di bidang bus. Nah, untuk masalah bus, untuk usaha bus itu
kita mendirikan sendiri. Saya mendirikan sendiri di tahun 2014. 2014 saya waktu itu belum punya PT usaha bus. Saya masih pakai PT yang sudah ada. Nah, PT yang sudah ada itu kan PT Agam Tunggajaya. Saya saya pakai ibisnya itu Agam Tunggajaya. 2014 di pertengahan kalau nggak salah, di bulan 3 kalau nggak salah, saya bikin PT, muncul nama PT Sudiro Tunggajaya. Oh, Ya, gitu. alhamdulillah sampai sekarang Sudiro Tunggajaya bisa melayani jasa bus transportasi darat akap antar kota, antar provinsi. Berarti artinya Agam dulu baru Sudiro Tunggajaya baru Sudiro. lahir Ya. dari bentukan Agam Ya, gitu. Sudiro. Untuk Agamnya ini untuk divisi pariwisata ya? Betul, Agam Divisi untuk pariwisata. divisi pariwisata, Sudiro Tunggajaya untuk divisi akap. Akapnya, Bus oh akap. gitu. Tapi kembali lagi ke orang tua tadi. Sebenarnya orang tua, oke lah ya udah kalau itu memang kemauan dari Mas Agus, ya udah silahkan untuk mendirikan perusahaan atau Betul. kelupaan itu tadi terus di tahun berikutnya cobalah lanjut lagi gitu. Enggak, saya di Enggak kelupaan itu udah terakhir, Oh, udah. terakhir untuk mendaftar. Saya fokus waktu itu ya bukan fokus ya sambil ngisi kesibukan ya kuliah, sama juga untuk membantu orang tua di usahanya yang lain. Bahkan sempat juga saya driverin truknya itu. Oh, sempat jadi drivernya. Sempat driver truk, tapi truknya ini di orang tua, bukan di di orang lain kan itu. Bantu sampai kurang lebih 2 tahun. Tapi ada cerita unik sih waktu Apa ini? Lulus sekolah waktu 2010 itu sempat mau melamar driver. Itu Di salah SMA satu. atau Lulus sekolah SMA. oke. Lulus sekolah SMA, mau sempat daftar driver bus di salah satu otobus yang ada di Jawa Timur. Cuma karena sama orang tua tidak diperbolehkan, ya sehingga akhirnya membantu orang tua itu nyopiri truknya itu. Oh, akhirnya jadi drivernya sendiri Iya, gitu ya. drivernya di perusahaannya orang tua. Tapi pernah nggak jadi drivernya bis ini sendiri? Pernah juga saya driverin bis ini. Nggak tahu penumpangnya tahu apa enggak kalau saya driver itu. Penumpangnya tahu nggak ya ini sebenarnya ownernya gitu? Ya kadang kala juga kayak masih kalau ngikut di mana, kadang ya mungkin Solo ke timur atau Sragen ke timur kadang, atau perbatasan Jawa Tengah Jawa Timur ke timur kadang, kalau nggak capek ya kadang melepas kerinduan tak sopirin sendiri kan. gitu. Sampai makanya di garasi. Sudah kangen ya daripada bosan di garasi. Daripada bosan di garasi. Oke, tapi kalau dulu ini kan katanya 2 bis kecil, 2 bis besar. Nah, saya tadi masuk dari gerbang depan, wow, banyak sekali nih bisnya. Ini sudah berapa unit? Ya alhamdulillah Kalau sampai boleh 2021 ini 120 armada. 120 armada, itu bis pariwisata dan Bis pariwisata dan bis akap. Bus besar juga semua. ya. Garasinya jadi satu di sini. Garasinya ya jadi satu di sini, tapi kita tersebar juga, ada di cabang kita, ada yang di Wonogiri, ada yang di Pati, ada yang di Jogja, Wonosobo, Pekalongan. Oke, tapi pastinya ada yang keluar, ada yang masuk juga Iya, ya Mas Agus ada yang keluar, ya. ada yang masuk gitu. Nah, itu untuk kelasnya sendiri. Kalau bisa pariwisata ya dilihat kita high class kelasnya nih. kelas seperti ini sih, ya bangkunya 50, ya tergantung sih permintaan penumpangnya seperti apa, mau bangku 50 atau bangku 60 itu tergantung request dari penumpang. Kalau untuk yang akap Sudiro Tunggajaya kita kelasnya di eksekutif. Oh, Eksekutif ada premium, ada reguler. Fasilitasnya juga beda. Fasilitasnya sama, yang menentukan kadang premium dengan non premium reguler itu ya premium satu sasisnya yang kelas tinggi lah, kelas di atas, sama jumlah bangkunya. Kalau yang pakai Mercy yang 1626an itu kita pakai bangku yang di angka 30, Hino pun sama, kita juga pakai 30. Nah, kalau untuk yang premium lainnya ya kita pakai
Scania, Mercy 2542, Mercy 1836. Itu yang kita pakai gitu. sementara ini. Sementara ini tapi sudah high class ya. Iya, nah, alhamdulillah, terima kasih untuk penumpang-penumpang Sudiro yang sudah percaya dengan Sudiro Tunggajaya. Betul sekali. Kalau untuk ini trayeknya sendiri, Mas Agus, kalau untuk yang bis akap, Trayeknya kita banyak. Itu trayeknya kita ada Ponorogo, Jakarta ya, Jabodetabek gitu. Terus kita ada juga Wonogiri, Jabodetabek, Pacitan, Jogja yang melalui Kartosuro ada, yang melalui Kebumen ada, Wonosobo, terus Pekalongan, Pati, Bojonegoro, Purwodadi. Oke. Itu yang sudah eksis jalan sekarang. Ini kita mau melebarkan sayap, insya Allah doakan aja. Kita rencana mau buka di Tulungagung, Trenggalek, ke Jakarta, Blitar, Kediri sama Madura. Keren banget. Dan Malang lah rencana kita. Berarti keseluruhan ada berapa trayek? Ya kalau trayek itu kan per armada ya kan. Saat ini regulator masih menentukan kan per armada. Jadi terlampir semua ada sih. Banyak trayeknya kita. Oke, apalagi mau buka baru lagi ya. Kita mau buka baru. Oke, nah ini setelah saya mendengar cerita di balik kesuksesan Agam Tunggajaya dan juga Sudiro Tunggajaya ini kan seperti yang saya sampaikan di awal tadi, Mas Agus, ini kan bulan suci Ramadan, terus menjelang mudik juga. Ya. Pastinya kalau menjelang mudik, bis ini yang paling berperan nih. Betul. Tapi ternyata seperti tahun lalu, tahun ini pun ternyata juga dilarang mudik oleh pemerintah pusat gitu. Betul. Nah, tanggapan dari Mas Agus sendiri sebagai sang owner yang mungkin setiap tahunnya bisnya beroperasi nih, keluar masuk kota, gimana Mas Agus? Ya untuk saat ini karena peraturan sudah digedok ya kan, sudah diputuskan oleh pemerintah pusat bahwasanya mudik tahun 2021 mulai tanggal 6 sampai dengan tanggal 17 itu dilarang. Cuma kalau tanggapan saya ya harusnya sebelum memutuskan mungkin dari pemerintah pusat ada pembicaraan terlebih dahulu kepada pengusaha atau apa kan gitu untuk saling berdiskusi. Karena kaitannya dengan larangan mudik seperti ini otomatis ya dalam kita perusahaan ya jujur aja berat, karena kita mulai hibrid lah, dalam artian apa ya hibrid itu mulai meningkat lah ekonominya yang ada di Indonesia ini mulai meningkat. Kenapa waktu mudik kok harus dilarang kan gitu loh ya, ini akan mempengaruhi termasuk juga kru kita ini kalau waduh libur 1 hari ya bisa teriak-teriak, ini kalau suruh libur berapa 10 hari kan gitu itu ya. Nggak tahu apakah nanti ada dari pemerintah itu ada support bantuan untuk kru atau bagaimana kan. Tapi yang jelas jika kita juga jangan melihat hanya 10 hari dampaknya larangan mudik ini di dunia transportasi angkutan darat khususnya akap. Kita jangan melihat 10 harinya dampaknya itu. Lah pasti dampaknya ini lebih dari 10 hari ini. Lah apa pemerintah itu akan memberikan solusi lah nanti kepada kita sebagai operator bus. Harapan kita ya mudah-mudahan pengkajiannya juga bisa diterima lah teman-teman dari Organda, dari POMI juga sudah mengajukan beberapa permintaan kan gitu, mungkin bisa dibantu oleh pemerintah untuk bisa goal lah, dalam artian goal persyaratannya. Oke, kita selama yang diminta oleh pengusaha PO pemerintah menuruti ya mungkin kita akan liburkan armadanya. Tapi kalau enggak ya mungkin kita akan jalankan armadanya. Mohon maaf sebagai regulator ya, mungkin kalau permintaan PO enggak ditanggapi ya kita akan nekat untuk jalan. Oke. Tapi selama pandemi kemarin ini kan sudah jalan 1 tahun terus malah nggak boleh mudik itu, pastinya menurun. Ya pasti kita ada penurunan yang di angka 50%. 50% ya. Dari awalnya ya memang lebih parah. Mungkin pengurangan kita atau penurunan kita di
90-95%. Setelah Lebaran tahun kemarin, ya mulai naik sampai menyentuh di angka 50%. Tapi kenapa saat ini kita dibenturkan lagi oleh aturan tidak boleh mudik, itu yang bisa mencapai 70%, 80%. iya, itu nanti pasti ya. kita akan turun drastis, ya, seperti itu. Oke, tadi Mas Agus juga bilang kalau mau mengeluarkan kebijakan seharusnya ada perbincangan dulu. Ya. Berarti selama ini belum ada mungkin musyawarah, koordinasi dari Kemenhub atau mungkin dari pimpinan pusat Organda terkait pembahasan larangan mudik. Belum ada. Tahu-tahu sudah diputuskan. Padahal sebelumnya Pak Menhub memberikan statement bahwa mudik 2021 diperbolehkan. Tapi begitu mungkin sebulanan kalau nggak salah ada statement dari pemerintah lagi bahwa mudik dilarang. Ini kan kelihatan gimana ini kok kurang fokus atau ya? Mungkin minum dulu lah. Minum air putih dulu biar fokus. Ada nih. Kalau tahun lalu apakah sama dengan tahun ini? Tidak ada perbincangan, tidak ada pembahasan. Iya, kalau berbicara tahun lalu itu kan memang COVID-19 itu kan lagi masuk dan gencar-gencarnya kan gitu. Sehingga statement dari pemerintah melarang mudik pun kita sebagai operator walaupun tidak diajak berbicara kita memahami. Karena memang COVID saat itu lagi bahasanya besar-besarnya kan betul. gitu. Baru masuk ya, juga baru ya. masuk juga besar-besarnya kita memahami. Tapi untuk saat ini kan ya dengan kebijakan tidak mudik lagi ya membuat kita jadi kelabakan lah, kebingungan lah kita kan gitu. Ya, gitu, seperti itu sih. Ya harapannya ya cobalah dikaji ulang kan gitu. Coba dikaji ulang lagi mumpung masih ada waktu. Baru jalan berapa hari nih? Iya, ini Ramadan jalan berapa ya. hari ini udah. Ini aja sepi penumpangan gitu. Oke, tapi wisata boleh nih katanya, perjalanan wisata. Nah, ini juga membingungkan di kita. Mudik dilarang tapi pariwisata dibuka. Ya, ini yang membuat kita juga kebingungan. Cuma peminat yang seginya besar, dalam artian segi jumlah rombongan besar, itu untuk saat ini belum kelihatan. Yang mungkin kelihatan yang sektor kecil, dalam artian keluarga pengen wisata kemana dia pakai mobil pribadi. Oke. Keluarga yang besar mungkin dia pakai mikrobus kecil itu. Kalau nggak gitu mungkin lagi besar lagi dia pakainya medium. Ya, yang di bus besar ini kurang ada peminatnya. Ya mungkin para pelanggan kita itu ya mungkin masih karena ada aturan-aturan kan, tidak boleh bepergian rombongan seperti itu, sehingga ya khususnya di bus ini ya akhirnya ya belum segeliat seperti sebelum-sebelumnya. Tapi gini, mudik memang betul dilarang di tanggal 6 sampai 17 Mei. Ya. Tapi sebelum tanggal 6 itu kan pemerintah pusat memperbolehkan apabila ada warganya yang mau mudik. Ya. Berarti kan ada celah di situ. Ya itu tergantung lagi dari para penumpang. Apakah penumpang itu mau libur sebelum larangan itu, tanggal larangan itu. Kalau memang mau, ya nggak apa-apa. Kita kan masih memfasilitasi, armada kita masih jalan. Silakan. Silakan pesan ke agen-agen kita yang ada. Atau mungkin mau online kan ya bisa kan gitu. Jadi ya tergantung penumpangnya mau nggak kan gitu. Untuk segera mudik terlebih dahulu kan gitu loh. Ya, berarti harapannya setidaknya ada perbincangan dulu, pembahasan dulu dengan perusahaan otobus terkait larangan mudik, seperti itu ya Mas Agus. Ya harusnya sih seperti itu, harapan kita sih sebelumnya diomongkan terlebih dahulu. Iya, biar nggak kewalahan, biar nggak kelabakan juga. Ya. Tapi gini, kalau misalnya ada kebijakan baru gitu terkait penerapan genos bagi calon penumpang, itu gimana? Ya baik saja, kalau menurut saya itu baik. Silahkan dijalankan, karena kan kemarin mungkin genos ini harganya lebih terjangkau ya, daripada
rapid atau antigen itu yang harganya udah menyentuh ratusan ke atas kan. Kalau ini mungkin harganya menjangkau ya menurut saya lebih baik kan. Lebih baik biar segera hilanglah corona itu dari Indonesia. Tapi menurut Mas Agus untuk biayanya sendiri lebih baik dibebankan ke penumpangnya sendiri atau ke PO-nya? Ya kalau seperti itu, pertanyaan seperti itu kadang ya gini, itu apakah kalau biasanya yang di sini, yang di Sudiro Tunggajaya bahwa hal-hal seperti itu, genos maupun rapid atau antigen itu biasanya dibebankan kepada penumpang, pada penumpangnya. Nah, tapi kalau memang mau perusahaan yang menyediakan, ya mungkin kita bisa dibantu alat-alatnya atau bagaimana kan? Oh, seperti ya, itu. Cuma yang jelas beban tes itu ke penumpang sendiri. Ya, dari penumpang. Mudah-mudahan aja nanti ada kebijakan baru mungkin ya sebelum terlanjur. Betul. Sehingga nggak membuat PO bis yang ada di Indonesia ini kelabakan juga. Betul. Gitu. Oke, terima kasih banyak Mas Agus. Saya sudah diberi waktu untuk bermain di garasinya, untuk melihat-lihat juga tadi dari depan ke sini. Koleksi bisnya juga keren sekali. Mudah-mudahan kita bisa ngobrol lagi dan berjumpa lagi. Terus mudah-mudahan juga usahanya semakin lancar. Amin. Terus semakin sukses juga. Amin. Gitu. Sehat selalu untuk Mas Agus selalu, dan yang juga penting keluarga. Sehat dulu ini. Iya, karena yang utama sehat ya. Utama sehat terlebih Tapi yang pasti ekonomi dan juga kesehatan harus berjalan gitu. Oke, itu tadi teman-teman cerita di balik kesuksesan dan juga tanggapan dari Mas Agus sendiri terkait larangan mudik yang ada di Indonesia dari pemerintah pusat. Jadi memang jatuh bangunnya Mas Agus ini ada juga, terus cerita-cerita terkait bagaimana sih awal mula membangun ini juga sudah diceritakan semuanya. Mudah-mudahan juga bisa memotivasi teman-teman Jawa Pos Radar Madiun dimanapun kalian berada. Dan buat kalian kalau misalnya mudik, ya mungkin menjadi harapan kita bersama ya, pandemi segera usai, terus ada perbincangan lebih lanjut terkait larangan mudik atau mungkin ketika akan mengeluarkan kebijakan-kebijakan baru gitu. Jadi biar yang punya perusahaan atau mungkin yang punya bisnis apapun itu tidak kewalahan, tidak kelabakan. Ya, betul. Harapan kita sih seperti itu. Betul sekali. Ya, terima kasih banyak teman-teman Jawa Pos Radar Madiun. Jangan sampai lupa untuk like, comment, subscribe dan juga share di sosial media kalian, channel Radar Madiun TV, dan mungkin Mas Agus juga punya channel? Ada. Sudiro Tunggajaya Official. Wah. Kita lihat subscribe-nya pasti banyak banget nih ya. Karena penggemarnya juga luar biasa. Ya oke, saya Mas Devi, sampai jumpa dan terima kasih.